Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Stefani Kori. Saya dari Prodi Manajemen Perencanaan dan Pemasaran Pariwisata. Di sini saya akan menjelaskan tentang gereja yang bersejarah di Kota Medan beserta keunikannya. Nah, ini dia gereja yang bersejarah di Kota Medan, yaitu Gereja GPIB Immanuel Medan. GPIB Immanuel merupakan singkatan dari Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat Immanuel. Gereja ini adalah gereja yang tertua di Kota Medan. Bangunan ini sudah ada sejak zaman Hindia Belanda, tepatnya pada tahun 1921. Bangunan ini resmi berdiri dan difungsikan untuk orang Belanda yang beragama Protestan. Gereja GPIB Immanuel ini bisa menampung sekitar 500 jemaat dan masih difungsikan dengan baik sampai sekarang. Latar belakang singkat GPIB Immanuel Medan. Keberadaan gereja GPIB tak lepas dari masa kemasan Kota Medan di awal abad ke-19. Latar belakangnya merupakan perpindahan residen Sumatera Timur dari Bengkalis ke Medan pada tahun 1886. Kemudian, sejak saat itu terjadilah perubahan besar-besaran terhadap wajah Kota Medan. Ketika industri perkebunan Melayu pesat, dilakukan sebuah perjanjian kontrak antara Belanda dan pihak Kesultanan Delhi. Setelah penyerahan itu, Baron Mackay mulai membangun infrastruktur Kota Medan, yang satu diantaranya sarana ibadah. Selanjutnya, ibadah pun dilaksanakan setiap hari Minggu dengan jemaat di gereja tersebut adalah orang-orang Belanda dari Kota Medan maupun yang bekerja di perkebunan dari berbagai pelosok daerah di sekitar Kota Medan. Mempelajari nilai kekristenan pada objek, yaitu nilai kekristenan yang dapat diambil adalah yang pertama adalah nilai keutamaan. Nilai keutamaan memiliki pengertian yaitu semangat untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Karena pada masa pendudukan Jepang pada tahun 1942 sampai 1945, gereja ini sempat digunakan sebagai gudang perlengkapan bagi pasukannya. Namun ketika Indonesia merdeka, gereja ini dikembalikan kepada fungsi awalnya. Maka penjelasan di atas berkaitan dengan nilai keutamaan, yang merupakan bentuk semangat untuk mengembalikan fungsi gereja kembali ke fungsinya semula. Selanjutnya, ada nilai kesalehan. Nilai kesalehan itu sendiri nilai yang dimana setiap orang percaya harus hidup berfokus dan berpusat pada Allah Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam perjalanan usia yang panjang, Gereja GPIB telah mengukir serangkaian pengembangan dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian sejalan dengan bertambahnya jumlah anggota jemaat. Maka daripada itu berkaitan dengan nilai kesalehan, yang dimana makin bertambahnya jemaat yang melakukan hubungan atau relasi dengan Allah dan menjalin persekutuan dan pelayanan di gereja tersebut. Yang ketiga ada nilai damai sejahtera. Nilai damai sejahtera adalah hak dan sekaligus tanggung jawab setiap orang yang mengikuti Yesus. Tempat ini merupakan kota multikultural di mana kita bisa melihat beragam etnis yang berdampingan dengan rukun sehingga terjalinnya keberagaman yang menciptakan damai sejahtera walaupun terdapat banyak perbedaan namun saling menghargai dan saling menghormati satu sama lain. Daya tarik dan atraksi wisatanya. Daya tarik dari Gereja GPIB Immanuel Medan adalah sebuah karya arsitektural yang begitu mewah yang sebagian menjadi gedung maupun menjadi kantor, dan kali ini sebuah tempat peribadatan bagi umat Kristiani yakni Gereja Lama Medan atau gereja pada umumnya yang ada di negara Belanda. Gereja yang dibangun pada tahun 1912 ini sekarang selain menjadi pusat peribadatan umat Kristiani di Medan juga menjadi wisata religi. Hal-hal yang diterapkan di industri pariwisata. 1. Menjadikan gereja GPIB Immanuel Medan sebagai objek wisata religi yang dilindungi dan dijaga kelestarian bangunannya. Yang kedua, menambahkan sarana dan prasarana sebagai peningkatan fasilitas bagi wisatawan yang ingin berkunjung. Yang ketiga, melakukan sebuah promosi yang bekerja sama dalam bidang pariwisata, terkhusus menjalin kerjasama dengan dinas pariwisata agar lebih banyak orang yang mengetahui tentang GPIB Immanuel Medan. Yang keempat, meningkatkan peran masyarakat seperti peran masyarakat sekitar wisata religi Gereja GPIB Immanuel Medan. Baiklah, segitu dulu penjelasan saya mengenai gereja yang bersejarah di Kota Medan. Saya mohon maaf atas kesalahan penjelasan dan kata. Terima kasih.